Ini memang dimainkan oleh para elit sehingga semuanya sudah sama-sama tahu. Jadi dari kalangan partai yang nggak ada yang mau bantah, dari aparatnya juga ya udahlah gimana lagi. Selamat malam semuanya. Kecurigaan saya terkait isu Fufu Fafa yang sengaja dimainkan oleh orang-orang di sekitar Prabowo Subianto itu sendiri akhirnya semakin hari semakin terkonfirmasi. Karena setelah sebelumnya Gibran membantah, kemudian Budi Ari juga bilang bukan, akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran, nanti pemiliknya akan segera kita umumkan gitu ya. Sangat pede sekali gitu ya. Setelah ada dua bantahan ini, hari ini dimunculkan satu data dan bukti lagi melalui sistem dari Kaskus itu sendiri. Karena ternyata memang dalam sistem di Kaskus itu terkonfirmasi bahwa akun Fufu Fafa ini memang benar-benar milik Chilli Pari. Emailnya itu atas nama Chilli Pari dan memang itu miliknya Gibran. Yang membuat saya curiga sejak awal, ini memang sangat terencana sekali gitu. Isu ini sengaja digulirkan gitu ya, seminggu, terus kemudian juga hampir 2 minggu. Setelah itu, Gibran dan Budi Ari sengaja diberikan ruang atau waktu untuk membantah. Dan setelah mereka menyampaikan bantahan, dimunculkan bukti baru lagi, semakin solid, semakin valid. Ya karena kalau ini bukan isu elit, kalau ini hanya keisengan netizen yang mencari tahu gitu ya data-data yang ada di Kaskus, mengorek-ngorek soal cerita di akun-akun lama Gibran gitu ya. Ini pasti sejak awal akan dimunculkan semua tuh. Data-data ini akan langsung dimunculkan sejak awal. Tapi ini enggak gitu. Data-datanya tuh dimunculkan satu-satu gitu ya. Terus kemudian kan menjadi isu. Terus lalu kemudian dibantah sama Gibran dan Budi Ari. Setelah itu langsung dihantam dengan satu konfirmasi dari sistem Kaskus bahwa memang akun Fufu Fafa memang terdaftar atas nama Gibran. Dan yang menarik dari sini adalah bahkan itu sampai ada orang yang memvideokan, sampai ada orang yang tahu nomor telepon yang terdaftar di akun Fufu Fafa ini. Ini kan pasti dari kalangan elit gitu. Kalau bukan dari kalangan elit, nggak mungkin sampai sedetail ini gitu. Kalau bukan dari orang-orang di sekitar istana dan sebagainya, itu nggak akan sampai kemudian terbuka sedemikian detailnya. Bahkan pendiri Kaskus itu ketika ditanya gitu ya, apakah mungkin akun ini sengaja dibuat beberapa bulan yang lalu dan sebagainya, pendiri Kaskus juga membantah itu bahwa ya nggak mungkin rasanya gitu, ini emang akun lama gitu kan. Jadi ya saya nggak tahu apakah pendiri Kaskus juga ikut kemudian membantu kita gitu ya untuk membuka soal akun Fufu Fafa ini. Kita nggak ngerti. Tapi bagaimana Gibran dan Budi Ari diberikan waktu untuk membantah, itu benar-benar sangat cantik sekali polanya gitu ya. Isu dimainkan, disuruh membantah, dan kemudian dihantam. Karena dengan adanya video-video yang beredar hari ini di sosial media, itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan Menkominfo sebagai orang yang punya perangkat yang sangat lengkap di Indonesia, seharusnya dia tahu gitu. Seharusnya dia bisa mengecek bahwa memang akun Fufu Fafa ini miliknya Gibran. Harusnya dia udah dapat datanya gitu. Tapi kalau kemudian sebelumnya dia sudah bantah, bilang bahwa Fufu Fafa bukan milik Gibran, itu kan artinya dia bohong gitu. Ya karena di Indonesia kan Menkominfo punya apa ya? Punya sistem, punya jaringan, punya kewenangan untuk mengakses data-data sampai sedalam mungkin gitu. Sama juga seperti Cyber Polri, mereka juga punya kemampuan untuk itu. Jadi sebenarnya soal akun Fufu Fafa ini gitu ya, itu mudah saja dipastikan bahwa itu memang miliknya Gibran. Budi Ari sudah pasti langsung tahu kalau dia tanyakan kepada stafnya gitu ya. Tapi kenapa kemudian ini dibantah dan kemudian dianggap bukan dan seterusnya? Ya karena memang mereka ini masuk dalam jebakan. Gibran dan Budi Ari itu terjebak dalam permainan para elit yang sebelumnya sudah lebih dulu ingin menjebak mereka. Karena isu Fufu Fafa ini gitu ya, ini dimainkan oleh pihak mereka gitu ya, terus kemudian disebar, lalu setelah menyebar isu muncul gitu ya. Ini si kelompok golongan istana Budi Ari dan Gibran coba juga diyakinkan oleh orang-orang elit yang sama bahwa ini kalau dibantah selesai isu ini.
Itu ini bukan informasi, itu kecurigaan atau analisa saya gitu ya. Jangan salah, jangan dianggap A1 gitu. Jadi orang-orang di sekeliling Gibran atau istana atau Budiari itu coba meyakinkan mereka terkait isu Huwafa, udah bantah aja. Habis itu udah pasti selesai, itu kelar itu. Tinggal nanti diumumkan kalau perlu pemiliknya siapa gitu. Udah beres ini. Setelah mereka memberikan bantahan, langsung dimunculkan data baru. Langsung diberikan satu konfirmasi dari sistem Kaskus bahwa memang ini akun milik Gibran. Jadi ya sekarang percuma gitu ya. Kalau mereka sebelumnya coba membuat skenario akan ada tumbal, akan ada sinetron atau drama yang akan dijadikan tumbal dari pemilik Huwafa gitu ya. Yang nanti misalkan diberikan kompensasi 20M. Itu banyak yang mau gitu ya. Kalau saya perlu 40 lah. Kalau sama saya gitu. Saya akui itu 40M. Udah saya bilang di video sebelumnya gitu, tapi tetap saya ingin ulangi lagi karena ini menyangkut soal skenario yang nampaknya sudah sangat gagal-gagal total. Ya karena datanya sudah lengkap gitu ya, sampai ada videonya, sudah terkonfirmasi oleh sistem di Kaskus, jadi mau dibantah bagaimana? Bagaimana caranya kemudian memunculkan satu tumbal lagi? Nggak bisa gitu. Ini sudah bagian dari permainan para elit yang sangat-sangat terencana sekali. Gibran dan Budiari itu terpancing atau terjebak dalam permainan para elit itu sendiri. Mereka nggak nyadar aja gitu. Padahal yang mendorong mereka untuk segera membantah itu ya orang-orang yang sama. Apalagi setelah itu kemudian di email dari Gibran ini ternyata juga sudah terdaftar di OnlyFans. Mungkin karena belakangan mereka Gibran ini sama siapa itu yang calon wali kota gagal, Marcel gitu ya. Mungkin karena Gibran sama Marcel ini belakangan itu sangat akrab gitu ya. Jadi ya mungkin terkontaminasi jadi ikut-ikutan daftar di OnlyFans. Nggak tahu. Karena di data OnlyFans itu juga ternyata email dari Chilipari ini sudah terdaftar atau terpakai. Ya mungkin digunakan oleh pihak lain, tapi kalau digunakan oleh pihak lain kan harusnya dikonfirmasi oleh email Chilipari itu sendiri. Jadi ya kayaknya memang sudah terkontaminasi sama si Marcel, atau memang ada orang yang memainkan ini gitu ya, sengaja pakai atau dihack emailnya, nggak tahu. Ya masa dihack gitu ya? Siapa juga. Ya jadi kalaupun ini nantinya menjadi satu isu yang sulit dibantah gitu ya, ini memang karena menjadi masalah para elit kita gitu. Jadi ini memang adalah bagian dari permainan politik demi kepentingan politik dengan tujuan-tujuan yang sangat-sangat politis. Karena kalau sampai data-data dari Gibran itu terbongkar, disebarkan, itu pasti gitu ya, kemungkinannya cuma dua. Entah itu dihack atau didoxing gitu ya, atau ini disebarkan oleh orang-orang di sekitar Gibran itu sendiri atau orang-orang yang Gibran kenal. Pertanyaannya mana yang benar gitu ya. Terlepas dari itu semua, memang nampaknya data-data yang disebarkan hari ini itu adalah data-data yang memang terkonfirmasi. Dan setelah data-data Gibran ini disebarkan di banyak sekali grup WhatsApp dan di Telegram gitu ya, yang mengatasnamakan hackers, anonymous dan sebagainya, ini disebarkan data-datanya Gibran ini, tidak ada satupun hari ini aparat yang kemudian bicara atau memberikan pembelaan kepada Gibran. Nggak ada gitu. Setelah datanya didoxing, disebarkan, itu mereka diem semua tuh aparat. Padahal ini adalah data wakil presiden terpilih. Kenapa aparat gak ada yang bertindak gitu? Kenapa? Kenapa semuanya diam? Kenapa ketua partai diam? Di mana elit-elit partai yang selama ini katanya solid atau ikut telunjuk Presiden Jokowi? Di mana PSI yang sebelumnya katanya sudah dipimpin oleh anaknya Presiden Jokowi? Kenapa semuanya diam? Ya karena semuanya sama-sama tahu bahwa ini adalah permainan tingkat elit. Ini bukan keisengan netizen, ini bukan dilakukan oleh orang atau warga yang tidak punya kaitan dengan politik atau tanpa backup apapun gitu ya, enggak. Ini memang dimainkan oleh para elit sehingga semuanya sudah sama-sama tahu. Jadi dari kalangan partai yang nggak ada yang mau bantah, dari aparatnya juga ya udahlah gimana lagi. Ini kan agenda mereka, sama-sama elitnya gitu ya.
Ini kalau yang melakukan doxing atau penyerangan atau hacking atau penyebaran data Gibran itu adalah warga biasa yang tanpa backup politik, ini udah pasti ketangkep gitu. Udah pasti ini akan dibuka dan kemudian menjadi satu kasus. Tapi kenapa sekarang nggak ada? Ya karena memang agenda elit gitu. Tapi di luar itu ya bagi saya ini nasi sudah menjadi bubur ibaratnya gitu ya. Gibran sudah terpilih menjadi wakil presiden gitu. Jadi ya nggak ada gunanya juga kita menyesali soal sosok wakil presiden yang ternyata seperti ini gitu ya, yang terdaftar di OnlyFans, terdaftar di akun Kaskus, Fufu Fafa dan sebagainya. Ya nggak ada gunanya menyesal karena sudah kejadian. Jadi ya mungkin ini menjadi satu pelajaran kepada bangsa dan negara ini untuk ke depan kita bisa belajar memilih pemimpin yang lebih berkualitas gitu. Bukan hanya sebatas karena urusan didorong-dorong atau urusan bansos dan sebagainya. Jadi ya semoga ini menjadi satu pelajaran, dan buat para elit saya nggak ngerti kalian ini nantinya ujungnya akan sampai di mana, tapi kalau seperti ini gitu ya, kalau datanya sudah tersebar seperti ini nampaknya permainan akan semakin cantik, semakin atraktif di hari-hari mendatang, terutama setelah 20 Oktober, setelah pelantikan Prabowo sebagai calon presiden terpilih di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.